Saya Mula, Dan saya Raja. Kami dari CPNS Peserta Latsar, golongan 2, Batch 5, Angkatan 23, kelompok 3. Kami bertugas di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kabanjar. Kami akan menjelaskan tentang core value berakhlak. Ingin tahu kelanjutannya? Ayo. Ini dia deskripsi penerapan nilai dasar SN berakhlak tentang berorientasi pelayanan dengan panduan perilaku memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menjamin hak dasar warga binaan seperti layanan kesehatan terpenuhi. Membawa warga binaan yang sakit berobat ke klinik dan mendapat perawatan langsung oleh perawat yang ada di rutan, agar para warga binaan dapat merasakan hak dasar mereka secara baik. Tidak lupa memberi perawatan dengan baik dan humanis. Yang kedua, memastikan kebutuhan pembinaan warga binaan terpenuhi. Mengawasi dan memberi ruang pembinaan untuk membuat kerajinan tangan seperti ini. Lalu ada juga mengawasi warga binaan yang sedang melakukan bimbing kerja. Dalam melaksanakan bimbingan kerja warga binaan diawasi agar melaksanakan dengan baik. Lalu yang ketiga, mengawasi para warga binaan agar mendapat pelayanan kunjungan dengan baik. Juga dilakukan dengan secara humanis agar para keluarga yang berkunjung tidak merasa terganggu. Lalu panduan perilaku yang kedua ramah cekatan solutif dan dapat diandalkan. Aktif bertanya pada para warga binaan yang dilakukan secara rutin. Bertanya tentang kesehatan dari para warga. Bertanya tentang keluhan-keluhan yang dialami. Dan juga mendengarkan berbagai keluhan baik tentang kesehatan atau kebutuhan mereka juga. Bukan hanya untuk warga pria, warga binaan wanita juga diperlakukan sama. Mendengar keluhan para warga binaan dengan humanis. Juga memeriksa tentang kondisi kesehatan mereka. Yang kedua, melakukan pendataan minat dan bakat juga kebutuhan keterampilan para warga. Para warga ditanya secara bergantian dengan cara yang humanis agar kebutuhan dan minat bakat dan keterampilannya dapat dipenuhi. Lalu memberikan kesempatan yang sama para warga binaan dalam mendapatkan pelayanan kunjungan. Agar semua warga dapat bertemu dengan keluarga tanpa dibeda-bedakan. Panduan perilaku yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Dengan penerapan nilai dasar mendampingi warga yang sakit berobat ke klinik rutan. Dan juga memeriksa kondisi kesehatan para warga binaan agar tidak adanya penyakit menular. Dengan begitu, kita bisa mencegah terjadinya penyakit menular antara warga binaan. Lalu meningkatkan pembinaan menjadi kegiatan yang produktif yang dapat bernilai jual ekonomis. Pembinaan yang dapat menghasilkan produk-produk yang bernilai jual juga untuk mereka.
Yang ini masih dalam proses dan sedang diawasi dengan baik dan humanis. Lalu penerapan nilainya dengan menampilkan informasi-informasi terbaru seperti jadwal layanan kunjungan dan lain-lain. Ditempelkan di dalam blok hunian dan tempat lain yang mudah dibaca oleh para warga binaan. Dengan panduan perilaku melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Merespon warga binaan yang sakit dengan cepat dan membawanya untuk berobat ke klinik. Membawa dan memfasilitasi warga binaan yang sakit untuk berobat dilakukan dengan humanis. Dan juga tanpa menerima imbalan sepeser pun. Yang kedua, memberikan jadwal pembinaan yang baik. Memberikan jadwal yang rutin tepat waktu dan tidak menunda-nunda waktu. Memberikan ruang dan mengapresiasi hasil kerja dari para warga binaan. Lalu mendengarkan keluh kesah para warga binaan. Tetap bekerja secara profesional, mendengarkan tanpa membeda-bedakan para warga binaan. Panduan perilaku yang kedua dengan menggunakan kekayaan dan barang milik negara dengan bertanggung jawab, ikut dan efisien. Dengan penerapan nilainya, melaksanakan double check pada barang bawaan pengunjung. Setelah melewati mesin X-ray, diperiksa kembali secara manual. Lalu memelihara barang milik negara dengan baik. Melibatkan warga binaan untuk penjagaan dan perawatan barang milik negara dengan baik. Tidak menerima hadiah dari keluarga atau tidak menerima suap dari keluarga yang ingin berkunjung. Pendekatan secara humanis dan duduk bersama sambil menjelaskan tentang berbagai informasi secara jelas dan humanis. Lalu mengawasi keluarga warga binaan untuk menyimpan handphone ke dalam loker penyimpanan sebelum masuk ke dalam. Kompeten. Memastikan dan mendampingi warga binaan, menjaga kebersihan sel di dalam rutan. Mendampingi warga binaan di tempat bimbingan kerja. Membantu warga binaan yang keluarganya jauh agar tetap berkomunikasi melalui wartel Sospas. Memberikan pertolongan pertama kepada WBP yang sakit dengan cara membawa ke klinik rutan. Aktif mengarahkan dan memotivasi WBP untuk mengikuti pelatihan keterampilan. Memastikan penerapan SO panjang melalui alur pendaftaran dan pemeriksaan identitas. Harmonis. Memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan menjaga privasi WBP. Mengapresiasi karya atau hasil kerja WBP dalam program bimbingan kerja. Melakukan penggeledahan badan dan barang secara humanis.
segera melapor kepada tim medis jika ada warga binaan yang sakit. Membantu alur kunjungan kepada keluarga yang berkunjung. Mengedukasi WBP agar tidak menggantung pakaian terlalu banyak di kamar agar tidak lembab. Memberi ruang dan mengawal warga binaan yang sedang mengikuti pelatihan keterampilan. Melakukan pemeriksaan ketat terhadap barang bawaan keluarga yang berkunjung. Core value selanjutnya adalah loyal. Perwujudan nilai loyal bisa diterapkan dengan menjamin hak untuk beribadah dan memperoleh pembinaan kerohanian sesuai agama dan kepercayaannya tanpa diskriminasi. Memeriksa identitas pengunjung seperti surat izin kunjungan dengan teliti untuk memastikan sah secara hukum. Membangun hubungan kerjasama yang harmonis dan kooperatif dengan rekan kerja, terkhusus dengan petugas medis agar pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan baik. Mematuhi perintah pimpinan yang sah selama tidak melanggar hukum. Menolak suap, tidak melakukan pungutan liar di dalam rutan. Menjaga keamanan data pribadi, kasus warga binaan. Kemudian juga menjaga kerahasiaan informasi mengenai jadwal pemindahan maupun waktu bebas kepada pihak yang tidak berkepentingan. Core value selanjutnya yaitu adaptif. Implementasi nilai adaptif yang pertama yaitu memfasilitasi layanan kunjungan keluarga secara daring melalui video call. Melatih warga binaan untuk menciptakan produk bernilai jual dari barang bekas seperti plastik. Memantau lingkungan hunian, memeriksa kebersihan kamar, ventilasi dan sanitasi untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Memastikan setiap warga binaan mendapatkan hak kunjungan minimal 10 menit sesuai standar operasional secara disiplin dan adil tanpa membedakan status sosial atau kasus WBP. Core value selanjutnya adalah kolaboratif. Perwujudan nilai kolaboratif yaitu dengan memfasilitasi mitra sebagai pihak ketiga untuk memberikan pelatihan kepribadian dan kemandirian kepada warga binaan. Mendampingi tahanan pendamping yang produktif berdasarkan hasil sidang TAPP yang objektif. Mengatur jadwal rutin kebersihan blok hunian untuk menunjang kesehatan fisik. Menggerakkan warga binaan untuk memanfaatkan lahan yang kosong menjadi sarana asimilasi dan edukasi SLE seperti perkebunan. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton.